Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roditia Cahyandari dari program studi akuntansi semester 7 dengan nomor NIM 2320200010. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani SEMM MAK. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap sustainability report, studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode penelitian pada judul yang saya ambil. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dilihat dari diagram ini, warna hijau tua yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk warna hijau muda yaitu perusahaan yang mengungkapkan sustainability report. Menurut diagram ini, jumlah sustainability report yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan sesuai yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkat dari 2017 ke 2020. Namun, ketika jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability report, temuannya sangat berbeda. Hanya 17 dari 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia membuat dan menerbitkan sustainability report pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang memiliki kesadaran dan partisipasi dalam pemenuhan kewajiban menyusun dan menerbitkan sustainability report sebagai bentuk pertanggungjawaban dampak operasi perusahaan. Adapun fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, menurut Hadi Jatmiko selaku Kepala Kampanye Walhi Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Yang pertama ada PT Adaro Energi Tbk telah melakukan aktivitas pengerukan dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan ini berkontribusi besar terhadap kejadian bencana banjir yang terjadi pada 2021 di Kalimantan Selatan, menyebabkan 24 orang meninggal dunia dan 113.000 orang mengungsi. Perusahaan juga terlibat dalam konflik agraria di Kalimantan Selatan yang sejak 2005 karena aktivitas pertambangan batu bara. Yang kedua ada PT Vale Indonesia telah melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik seperti limbah buangan dari PT Vale Indonesia telah membuat laju sedimentasi semakin meningkat hingga membentuk daratan baru yang penuh lumpur halus di pinggiran Danau Mahalona dan menurunnya populasi ikan butini yang merupakan ikan endemik di Danau Matano. Selanjutnya ada hasil penelitian sebelumnya. Menurut peneliti Iwan Setiadi et al. Tahun 2023, Siti Hovifah et al. Tahun 2022, Feren dan Julianti tahun 2022 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap sustainability report. Berbeda dengan peneliti Komang et al. Tahun 2021 dan Faiz et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh positif terhadap sustainability report. Menurut peneliti Feren dan Julianti 2022, Komang et al. 2021 dan Anggun 2022 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap sustainability report. Berbeda dengan pendapat peneliti Iwan Setiadi et al. 2023, Siti Hovifah et al. 2022, Seli dan Ahmad 2021 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap sustainability report. Di sini terdapat research gap yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana leverage berpengaruh terhadap sustainability report. Yang kedua, bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap sustainability report. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisa bagaimana leverage berpengaruh terhadap sustainability report. Yang kedua, bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap sustainability report. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sustainability Report menurut Effendi tahun 2016
adalah laporan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempublikasikan upaya perusahaan untuk menjadi akuntabel perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan keberlanjutan. Leverage. Menurut Fahmi tahun 2015 menjelaskan bahwa leverage menunjukkan besarnya hutang yang digunakan suatu bisnis untuk mendanai dirinya sendiri. Penggunaan hutang yang berlebihan akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage. Artinya, perusahaan akan sulit keluar dari situasi hutangnya. Ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston tahun 2011 adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari X1 dan X2. X1-nya itu variabel leverage dan X2-nya variabel ukuran perusahaan. Untuk variabel dependennya itu sustainability report. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama adalah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Hipotesis yang kedua adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya ada metode penelitian. Pengukuran untuk leverage adalah debt to asset ratio atau yang disingkat dengan DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Untuk ukuran perusahaan, pengukurannya adalah size sama dengan log natural total aset. Untuk sustainability report, pengukurannya SRI 4 sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibagi 91. Angka 91 ini diambil dari indikator GRI. Indikator GRI dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. GRI 4 mencapai 91 indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 indikator lingkungan, dan 48 indikator sosial. Selanjutnya ada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Untuk sampelnya ada 17 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang menerbitkan sustainability report. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan sumber datanya adalah www.idx.co.id. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis datanya menggunakan SPSS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.